pakai dua hal ini untuk mengobati diabetes, darah tinggi, baru sekali terapi saja, Masya Allah, tabarakallah, biiznillah pastinya, yaitu ternyata hilang semua keluhan tadi. Dan kankernya si wanita tadi, itu ternyata beberapa bulan kemudian ketika saatnya dioperasi, atau saya lupa, itu cukup parah penyakitnya tadi, saya lupa ya detailnya tuh, tapi ternyata waktu dicek lagi sudah tidak ada lagi. Pakai ikhtiar-ikhtiar langit dulu. Contoh, ada satu kisah di Saudi, ya. Subhanallah, kisah ini cukup populer. Dikisahkan di situ ada seorang wanita Saudi itu terkena kanker, dan saat itu dia memiliki seorang khadimat, seorang pembantu lah di rumahnya itu, yang dia lihat pembantu ini setiap 2 jam dia bolak-balik masuk kamar mandi. Lalu sama ibu ini, teman-teman sekalian, sama ibu atau wanita Saudi ini ditanyain, ini apa yang ente kerjakan? Ya, sampai akhirnya bolak-balik kamar mandi. Akhirnya baru ketahuan bahwa ternyata si wanita tadi, TKI tadi, maaf, itu ternyata lagi menyusui, dan dia terpaksa tinggalkan anaknya di Indonesia. Ya. Jadi setiap 2 jam sekali itu dia membuang air susunya. Dan apa dikerjakan oleh wanita Saudi ini, teman-teman sekalian, subhanallah ya, beliau akhirnya mengatakan pada wanita tadi, kepada orang Indonesia tadi, karena pulanglah ke Indonesia. Ya, 6 bulan, 1 tahun itu pulang lah. Susu ya anakmu, aku kasih tetap gaji uang untuk balik ke sini, kata wanita Saudi tadi. Dan kankernya si wanita tadi, itu ternyata beberapa bulan kemudian ketika saatnya dioperasi, atau saya lupa, itu cukup parah penyakitnya tadi, saya lupa ya detailnya tuh, tapi ternyata waktu dicek lagi sudah tidak ada lagi. Nah, begitulah ikhtiar langit. Ikhtiar langit, bahasa saya gitu kan. Ya, jadi hal-hal seperti inilah teman-teman sekalian yang perlu kita tekankan, apalagi kita sebagai seorang orang yang diberikan ilmu oleh Allah ya. Zaman sekarang misalkan kita lagi heboh-hebohnya dengan pandemi COVID ini kan, atau wabah COVID ini ya. Pertama, pahamilah baik-baik bahwa ini semua sudah ada tertera dalam perjalanan hidup kita dan takdirnya kita. Ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, pahamilah baik-baik bahwa sebenarnya ya mau dengan tidak adanya virus ini, kalau mau mati, mati aja. Ya. Tapi ingat, kita juga perlu waspada. Secukupnya saja, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kita perlu tahu juga data-data di segala macam yang ya tidak perlu jelimet banget lah saya katakannya. Jadi dengan konsep-konsep Islam saya bisa dicegah seperti itu. Jadi yang pertama, konsep sehat dalam Islam adalah sehatnya itu bermula dari kolbu. Itu dulu. Ya. Maka benerin kolbunya. Dengan cara apa? Obat kolbu itu ada 2. Islam itu sendiri berupa nasihat-nasihat ada dalamnya, dan yang kedua adalah Al-Quran. Obatnya 2 aja. Maka Al-Quran itu coba, kenapa sampai ada tajwid? Coba pernah ada izhar, ada iqlab, ada ikhfa, ada idgham, ya, segala macam. Kenapa itu bisa sampai muncul kayak begitu? Pernahkah kita berpikir ketika suara itu muncul dari lisan kita, teman sekalian, itu juga ternyata sebenarnya mempengaruhi juga saraf-saraf kita sebenarnya. Maka Al-Quran itu coba kita dengarkan dengan tenang ya. Kita tadaburi ayat-ayatnya, tanpa sadar kita akan terharu. Kita akan menangis dengan sedih. Kita akan merasakan kedekatan dengan Allah. Itu yang nanti teman-teman coba baca buku. Buku ini judulnya Switch. Ya, karangan Dr. Kazuo Murakami, orang Jepang. Buku itu endingnya apa? Dia bilang begini begitu. Dia bilang ini nggak mungkin manusia yang buat. Dia bilang ini nggak mungkin. Jadi dia bilang something great. Dia bilang sesuatu yang agung create this all, menciptakan ini semua. Seperti itu. Itu orang-orang yang subhanallah saya katakan ini orang nggak kenal Islam gitu kan, padahal semua sudah dijelaskan dengan sangat detail dalam Islam. Ya. Begitu dia mengatakan bahwa ternyata gennya manusia itu bisa di switch, dia bilang, switch on off, dia bilang. Bahasa dia begitu. Jadi salah satu yang membuat switchnya gen tadi itu adalah perasaan. Ya, jadi kalau orang tuh merasakan hikmah, merasakan haru, bahasanya dia dalam buku itu gennya bisa switch gitu. Ya, termasuk juga kalau kita mengatakan bahkan contoh misalkan ada orang sakit, ya sudah pasrahkan semua sama Allah, ikhtiar secukupnya juga, dan jangan bergantung pada ikhtiar, bergantunglah pada Allah yang
Maha menyembuhkan, bukan dokternya, bukan terapisnya, bukan pembekamnya, bukan siapapun, tapi Allah yang mengurus, Allah yang berkehendak itu sembuh seperti itu. Sehingga akhirnya kita pasrah. Nah, hal seperti inilah yang sebenarnya dalam kehidupan kita teman sekalian bisa bisa kita aplikasikan sebenarnya. Ya. Dan tidak ada jaminan, jadi tidak ada jaminan. Dalam sebuah riwayat pernah disebutkan seorang nabi pernah sakit dan dia meminta pada Allah, ya Allah, dia mengatakan bahwa ya Allah sembuhkan aku, berikan aku petunjuk apa obatnya. Dan subhanallah Allah memberikan petunjuk bernabi tadi untuk memakan beberapa jenis ramuan, gitu kan. Setelah dia berdoa pada Allah, dan tak lama kemudian si nabi tadi teman-teman sekalian sakit kembali dengan sakit yang sama dan dia minum obat yang sama. Tapi ternyata Allah tidak sembuhkan dia dan Allah sampaikan pada nabi tadi, bukan obat itu yang menyembuhkan kata Allah, tapi aku menyembuhkan kata Allah. Begitulah. Ya. Jadi akar dari semua itu atau kolbu tadi adalah obatnya ya adalah Al-Qur'an, Islam itu sendiri ya, dan pakai hal-hal. Jadi pakai dua hal ini untuk mengobati penyakit kolbu tadi. Contoh lah, misalkan maaf orang yang bakhil, orang yang pelit. Bagaimana ngobatinya? Baca keutamaan menjadi orang yang dermawan, keutamaan sedekah segala macam. Kan orang-orang yang kena penyakit-penyakit berat. Saya katakan ginilah, kalau boleh saya katakan seandainya nih konsep kesehatan itu mengikuti kaidah-kaidah dalam Islam, maka subhanallah harusnya dokter-dokter itu membangunkan pasien-pasien mereka yang kena penyakit-penyakit berat itu untuk mereka bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Risetnya kan ada, gitu lah. Dan bertilawah, beristighfar, minta ampun sama Allah di sana, segala macam. Jadi akhirnya mereka betul-betul menyerahkan urusan raga mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Al-Quran. Al-Quran itu sudah jelas dalam Al-Quran. Allah sampaikan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka dalam benak kita harus kita yakini bahwa Al-Quran itu memang penyembuh. Emang bisa penyakit fisik disembuhkan dengan Al-Quran? Saya katakan, wallahi, demi Allah, bisa. Banyak, Bu. Teman-teman sekalian, saya mendapatkan informasi dari teman-teman peruqyah segala macam itu yang, ya Allah, kadang-kadang penyakitnya itu macam-macam, aneh-aneh gitu kan. Tapi ternyata ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya kalau kita kenal dengan ruqyah, ya, ruqyah syariah pastinya, itu ternyata penyakit tadi bisa hilang. Bisa hilang. Nah sekarang pertanyaannya, Al-Quran itu siapa yang bacain gitu loh. Yang bacain orang yang nggak yakin, yang dibacain orang yang nggak yakin juga, ya sudah wassalam, shadaqallahul azim. Nggak bisa dapat manfaat. Ya. Maka dekatlah dengan, dan generasi zaman dulu, generasi yang dekat sama Al-Quran. Mereka generasi yang dekat dengan bahasa Arab, dan itu diteliti oleh musuh-musuh Islam, Perancis, Inggris itu meliti, kenapa orang Islam yang itu kok hebat-hebat, tangguh-tangguh? Karena mereka dekat dengan Al-Quran, mereka dekat dengan bahasa Arab, dan itulah kuncinya, sehingga dijauhkanlah umat Islam dari dua hal tadi, ya seperti itu. Ala kulihal, ya. Jadi saatnya kita kembali ya. Jadi sekarang kita mulai melihat kebangkitan, tapi masih bibit-bibitnya sajalah. Zaman saya dulu mungkin masih SD, SMP gitu ya. Kita masuk pesantren tuh. Coba lihat, yang masuk pesantren itu siapa? Yang masuk pesantren itu anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Yang masuk pesantren itu anak-anak buangan. Itu kan identitas yang dibangun saat itu. Subhanallah ya. Terus kita nggak lihat sekolah yang akhirnya mengajarkan Al-Quran di sana, jarang. Ya. Sekarang udah mulai nih. Tahfiz ya, sekolah tahfiz, baca Quran segala macam, ya macam-macam sudah mulai. Tapi masih bibitnya, masih kita menghafalnya. Belum kita cerita mentadaburnya. Bagaimana mengambil hikmah dari apa yang sudah Allah tampakkan dengan panca indera tadi. Ya. Kenapa manusia diciptakan Allah dari tanah? Apa hikmahnya? Terus apa hubungan dengan tanah? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Pernah kita berpikir manusia dari apa? Dari tanah. Allah bilang dari gitu kan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min, Allah katakan, dan kami ciptakan manusia. Dan artinya apa? Unsurnya manusia kalau diperiksa sama persis ya, sebagian besar itu mirip dengan apa yang ada di tanah. Maka kembalikan semua ke tanah. Ya, kembalikan semua ke tanah. Ya, subhanallah kan.
Jadi kalau kita tadabbur ayat-ayat Allah di sini teman sekalian, maka sebenarnya banyak penyakit, lagi-lagi saya sampaikan, bisa disembuhkan, bisa dihilangkan. Yang sampai detik ini kita tahu banyak, kalau kita lihat keadaan-keadaan ya, penyakit-penyakit yang hampir-hampir nggak ada obatnya. Diabetes, nggak ada obatnya. Dikontrol. Coba pikir. Sekian tahun gitu kan, kita mempelajari, nggak ada obat diabetes. Segini luas bumi Allah, masa nggak ada obat diabetes? Segini luas bumi Allah, masa nggak ada obat darah tinggi? Masa terkontrol terus? Jangan-jangan bukan, jadi kalau kata Nabi SAW, likuli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuman ada yang Allah kasih tahu, dan ada orang yang tidak Allah kasih tahu. Ya, diabetes nggak ada obatnya. Apa hipertensi nggak ada obatnya. Autoimun nggak ada obatnya. Segitunya kah? Nggak adil Allah gitu kan? Coba pikir baik-baik. Maka kalau kita kembalikan semua kepada Islam, ada jawabannya semua. Itu sebabnya saya pribadi coba ya sebulan mungkin melakukan survei pas lagi kajian-kajian itu saya mencoba mengembalikan konsep-konsepnya kepada Islam dan ternyata hasilnya Masya Allah tabarakallah luar biasa ya. Ya terserahlah katakanlah ini kalau orang bilang kan nggak ilmiah segala macam, tapi buktinya secara lapangan orang banyak sehat, orang banyak mendapatkan manfaat bukan dari sayanya tapi dari dikembalikan ini kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang poin penting pertamanya. Terus konsepnya seperti apa sih gitu dalam Islam? Saya mencoba merangkum saja teman sekalian ya. Mencoba merangkum. Yang pertama, konsep pertama ya, kesehatan lebih satu di luar kolbu tadi. Maka konsep yang selanjutnya, konsep yang tidak kalah penting adalah konsep di mana kita konsep pembersihan, bersih ya, pembersihan atau detoksifikasi. Yang kedua, konsepnya itu adalah jadi setelah dibersihkan kemudian dikeluarkan atau dibuang ya. Yang ketiga dimasukkan ya, dibersihkan ya, dikeluarkan atau dibuang yang tidak baik tadi, dan yang ketiga yang terakhirnya dimasukkan barang-barang yang atau produk-produk yang bagus. Ini sebenarnya. Dan konsep pertama saya akan jelaskan saja poin-poin pentingnya supaya nanti bisa Anda praktekkan. Gini. Saat ini ada mungkin jadi kalau mungkin dari seluruh agama-agama yang ada, dari seluruh agama-agama yang ada, mungkin agama Islamnya agama yang paling komplit konsep detoxnya atau konsep pembersihannya. Oh nggak percaya? Mari kita lihat. Ada 30 hari Ramadan. Ya. Kalau teman-teman baca tentang otofagi, otolisis, maka akan ketemu kenapa ada 30 hari dalam setahun kita wajib puasa. Nanti ketemu tuh. Bahwa ternyata proses otofagi itu terjadi per 12 harian. Jadi kalau 365 dibagi 12, maka akan ketemu angka 30. Jadi sebenarnya Muslim tidak Muslim, dia 30 hari dalam satu tahun, dia wajib berpuasa. Itu pesannya sebenarnya. Secara ilmiahnya begitu. Ada 6 hari Syawal. Ya. Kemudian ada Ayamul Bid. Kemudian ada Senin Kamis. Ada puasa sunnah. Ya. Ada berapa macam puasa tuh? Ramadan, Syawal, Ayamul Bid, puasa Senin Kamis, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Banyak. Ada yang terakhir puasa Daud, Nabi Daud. Ya. Puasa berselang-seling. Jadi, ya mas sekarang lagi heboh-hebohnya intermittent fasting. Canggihan Islam. Ya, canggihan Islam. Intermittent fasting kan kayak orang berjeda. Ya. Jadi dia makan sekian waktu tertentu, nanti dia makan pada waktu, contoh misalkan 16 jam dia nggak makan. Nanti 8 jam dia baru makan. Nah, ini kan namanya intermittent fasting. Nanti silakan browsing aja. Itu konsep Islam udah jauh lebih canggih dari itu, apalagi Ramadan. Ramadan itu bukan lagi intermittent fasting, tapi bisa sempitkan fat state atau waktu masa kita makan itu kan disempitkan banget sama. Kita berbuka sahur jam 4 subuh lah katakanlah. Kemudian berbuka, let's say mungkin rata-rata jam 6 lah. Berarti sudah 14 jam kita berpuasa. Dikasih kesempatan sholat maghrib, makanlah setengah jam. Lagi sholat isya, tarawih segala macam. Kalau yang tarawihnya panjang, bisa kalau di haram kan sampai tengah malam. Coba, jadi fat state-nya kita, fat state itu maksudnya fase makan kita itu, waktu kita makan itu kan di bulan Ramadan disempitkan banget sama Allah karena kita dibuat sibuk proses autofagi yang terjadi pada proses puasa tadi. Ya, itu subhanallah kan, lihat. Jadi udah dibikin setting sama Allah kayak begitu. Sayangnya banyak orang tidak memanfaatkan, sehingga saya pernah cerita di beberapa kajian gitu kan, saya katakan, justru malah Ramadan itu menyedihkannya apa? Inflasi kita paling tinggi. Karena banyak orang lebih sibuk, lebih ribet dengan apa yang dimakan lah, bukalah sahur segala macam, buka bersama. Sekarang tahun ini kan karena ada wabah ini kan subhanallah akhirnya nggak banyak
yang kumpul-kumpul gitu kan. Nggak tahu inflasi turun apa tidak, tapi bukan inflasi, ekonomi juga turun sih sekarang. Karena orang nggak bisa makan sih, bukan itu lagi. Masya Allah, semoga Allah perbaikilah semuanya. Jadi itu ya teman sekalian, yang pertama itu ya. Yang pertama ada pembersihan, detox. Dengan cara puasa, ya. Bacalah risetnya, banyak banget puasa. Jadi kalau bilang subhanallah ya, saya katakan umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling kuat, paling sehat, dan harusnya menjadi umat yang nggak ada kanker. Asal apa? Asal pahami pedoman ini. Ya. Cuma mengerjakannya emang nggak gampang, berat. Ya. Mau puasa itu nggak gampang, mau nahan makan itu nggak gampang. Ya. Seperti itu. Nah, nggak makan. Kemudian yang kedua, setelah proses detoksifikasi, kemudian yang kedua adalah fase pengeluaran, dibersihkan. Ya. Kata Nabi SAW, pada saat aku Isra Mi'raj, ya, kata Nabi SAW, aku dibawa ke langit kan, dan aku melewati sekumpulan malaikat-malaikat yang ada di Sidratul Muntaha saat itu, dan malaikat-malaikat tersebut berpesan kepada aku. Kata mereka pada Muhammad SAW, kata mereka, ya Muhammad, mur ummatika bil hijamah. Mur ummatika bil hijamah. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwa, wahai Muhammad, ya, malaikat mengatakan kepada Rasulullah SAW, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Subhanallah. Lalu Nabi menyampaikan lagi dalam hati. Jadi kita bayangkan dalam kondisi malaikat berjajar kayak begitu, dan kita tahu malaikat itu kan kalau ngomong, kalau bicara bukan atas dasar keinginan mereka, karena mereka juga nggak punya hawa nafsu. Mereka ngomong pasti atas petunjuk dan perintah Allah. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Ini yang fase kedua, yang mengeluarkan. Ya. Kemudian subhanallah kan, Masya Allah, tabarakallah, dan mereka itu ya akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah sholat, dan sebenarnya juga mendapatkan perintah tanda kutip dari Allah untuk menganjurkan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita ini untuk berbekam. Itu sebabnya dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan kepada kita, asyifa'u fi salasatin, ya, asyifa, penyembuh. Syarbatil asal, syarbatil asal itu minum madu. Yang kedua, syartahtil mihjam, berbekam atau sayatan alat bekam. Yang ketiga, wakaitinnar, dan besi panas. Jadi hadis tadi menyebutkan bahwa ternyata kesembuhan itu terletak pada 3 hal tadi. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama, kata Nabi SAW. Jadi katakan bahwa kesembuhan itu, atau sebaik-baik afdal. Jadi afdal itu mungkin kalau bahasa kita itu the most ultimate goodness. Inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama. Kata Nabi, seutama-utama pengobatan adalah hijama. Nah, sayangnya, kalau kita bicara hijama, itu pengobatan yang alternatif. Orang bilang gitu kan. Saya pun dulu juga menyangka begitu. Ya. Dan qadarullah akhirnya, mungkin itu sebabnya dulu saya melihat, ya apa ini bekam, Aisyah, segala macam gitu kan. Yang malah ditakdirkan jadi ketua umumnya sekarang. Gitu deh. Jadi boleh jadi engkau membenci sesuatu, tapi Allah menyukainya, gitulah. Ya subhanallah kan. Jadi itu pembersihannya. Jadi teman-teman dan Indonesia, subhanallah, saya kemarin kita di organisasi kita namanya PB itu, subhanallah, kita salah satu dewan syuro kita itu baru saja menyelesaikan tesis doktoralnya dan sudah mendapatkan gelar doktornya dalam tesis tentang bekam. Jadi beliau adalah doktor bekam pertama di Indonesia, doktor ya. Tapi dia bukan dokter, beliau sarjana kedokteran dulunya, nggak selesai dokternya. Ya. Jadi subhanallah, sudah dokter, jadi tesis beliau tentang bekam. Jadi dokter pertama bekam. Nah, kita lagi rembuk-rembuk nih. Kedepannya kita pengen bikin akademi atau sekolah tinggi pengobatan Islam. Wah, keren kan? Ini teman-teman yang sudah sekolah dokter nanti bisa sekolah lagi di situ, insya Allah. Doain aja lah. Wah, gitu ya, mudah-mudahan. Jadi ya, itu ya teman sekalian. Nah, sayang tadi saya katakan, kita kalau sudah, jadi gini, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada pada hadis itu tidak ada yang ibarat kata out of date, tidak ada yang kadaluarsa, semua pasti bisa dipakai sampai kapanpun, sampai kiamat, ya, karena Al-Quran itu kan long lasting, gitu kan, atau bagi sunnah-sunnah Nabi SAW, seperti itu. Nah, itu yang pertama tadi ya, tentang detoxnya, ya. Yang kedua, makanya kalau teman-teman lihat itu saya baca, ada satu, mungkin kalau mau baca ya, ada satu buku judulnya Longevity Solution.
Cognitive Dissolution ini dikarang oleh dua dokter di Amerika, judulnya James Dinnick sama Jason Fung. Buku ini isinya apa? Puasa. Jadi dia ngobatin orang-orang diabetes dengan konsep puasa, dan banyak konsep-konsep itu yang saya lihat itu ada pada Islam semua. Subhanallah. Ada yang katakan puasa 3 kali sebulan, puasa. Nabi kan SAW itu pernah, bukan pernah, beliau sering melakukan puasa wisol. Wisol ini beliau meneruskan puasa, tapi ini tidak dibolehkan untuk kita. Ya, tapi saya tidak tahu apakah dalam konteks pengobatan itu bisa dikerjakan. Ya ternyata orang-orang sudah puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun pakai obat-obat seperti insulin itu ternyata dengan konsepnya puasa tadi, subhanallah, dia jelaskan secara ilmiah. Buku itu ada di Indonesia, ya. Kalau mungkin teman-teman mau lihat PDF-nya ada, beli ya. Tapi kalau mau beli yang versi Indonesia juga ada, juga Panduan Hidup Sehat Berpuasa yang mengarang Dr. James Dinnick. Itu isinya semua subhanallah, ya, tentang Islam semua. Ya, sayang kita nggak pakai. Orang Islam itu kemana aja kita, gitu kan. Seperti itu ya. Itu, bahkan ada satu lagi dokter di mana tuh saya baca, di Amerika juga sama. Dia bahkan bikin klinik, fasting klinik, coba, klinik berpuasa. Tapi dikasih panduannya, panduan tentang pola-pola puasanya. Dan subhanallah, kita tahu puasa lah obat, ya, salah satu remedi atau obat yang paling baik untuk banyak penyakit-penyakit, baik itu kronik, degeneratif, atau penyakit-penyakit tertentu lah. Subhanallah. Ya. Nah, yang pertama itu tadi, yang kedua, mengeluarkan ya, dengan bekam, ya. Karena memang kalau nanti teman-teman dan sebenarnya ada satu lagi ya, salah satu peneliti bekam ya, yang juga lulusan Undip, namanya Dr. Agus Rahmadi. Mungkin teman-teman bisa juga undang beliau nanti, karena beliau juga termasuk yang meneliti tentang bekam. Ya, kalau saya bagian tukang kompornya, ya, seperti itu ya. Jadi cerita tentang ternyata dari semua bagian tubuh kita ini yang paling luas permukaannya itu bukan arteri, bukan vena, bukan aorta, bukan apapun, tapi ternyata adalah kapiler. Ya, kapiler di tubuh kita yang paling luas bidang permukaannya. Dan kapiler-kapiler inilah yang sebenarnya subhanallah, ya masya Allah tabarakallahnya itu ya dikeluarkan, ya dibersihkan dengan bekam. Tapi bekam itu bukan mengeluarkan darah kotor, bukan, konsepnya itu bukan itu. Ya, lebih detail dari itu ada. Nanti bisa di browsing lah, teman-teman bisa baca kok banyak penelitiannya. Ya, dan siapa tahu juga nanti mau riset ya, atau mungkin karya ilmiah yang masih koas gitu kan tentang bekam, saya kira mungkin peluangnya sangat besar sekarang, insya Allah ya. Mari kita angkat agama ini, jangan lagi diremeh-temehkan lah ya. Jangan lagi kita rendahkan agama ini ya dengan ilmu. Ya, ilmu itu kuncinya kata Imam Ahmad, katakan fungsi ilmu itu 2. Menghilangkan kebodohan, yang kedua menimbulkan atau memunculkan tawadu. Ya, saya punya banyak kemarin subhanallah, saya juga belajar banyak hal-hal ya di luar tentang kesehatan atau nutrisi ini. Dulu awal-awal saya dunia ini saya belajar tentang tulang belakang juga. Jadi orang-orang yang HNP, orang-orang yang spondilosis, cervicalis, segala macam itu ternyata bisa diterapi tuh, nggak perlu dioperasi gitu. Tentunya dengan kaidah-kaidah yang jelas. Ya. Kemarin saya baru ketemu dia seorang pengusaha, subhanallah ya. Dia sepertinya spondilosis cervicalis ya. Gak bisa ngapa, jadi sakit banget sini-sini segala macam. Terus akhirnya saya dulu pernah mengerjakan, tapi karena tangan saya nggak terampil lagi, tangan saya nggak kayak orang bedah. Bedah itu kan kalau memang nggak operasi itu ya kaku-kaku lah. Saya bawa atau saya referkan beliau ke salah satu guru saya, ya, guru tulang belakang saya. Itu masya Allah cerita kemarin ke teman saya yang saya sampaikan tentang orang itu subhanallah baru sekali terapi saja, masya Allah tabarakallah biiznillah pastinya, ya itu ternyata hilang semua keluhan tadi, dan dia nggak pakai neck collar lagi segala macam. Dia bukan fraktur ya, tapi semacam spondilosis lah, saya lupa diagnosanya apa. Sudah berobat luar biasa banyak lah. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Jadi ilmu yang kita belajar di FK itu ya itu bagus ya. Tapi ilmu di luar itu jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Paham itu baik-baik. Jadi kalau mau belajar juga bisa jadi, ya memang nggak ada sekolahnya. Harus comot sana-sini, belajar buku. Kalau Anda lihat buku yang saya pelajari itu, Masya Allah banyak banget. Ya, terlalu banyak. Ini itu bagaimana mengkombinkan dengan agama, dengan Islam, dengan hadis, segala macam. Dan bagaimana perkataan para ulama. Masya Allah. Ya. Indah banget hari ini. Jadi akhirnya apa? Yang kita sampaikan, ya kembali pada Islam. Astagfirullah. Kembali pada Allah, kembali pada sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya memasukkan yang baik-baik, memasukkan yang baik-baik, ya. Memasukkan yang baik-baik seperti ya, saya katakan, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, kata Allah.
Jadi itu di ayat yang pertama. Terus kata Nabi, kata Allah yang lain di ayat yang lain bahwa kulu wasrubu la tusrifu. Makalah jangan berlebihan. Berlebihan itu kayak apa? Berlebihan itu kayak apa? Ya, ingat baik-baik, iman itu, kalbu kita itu, ya, itu bisa lemah karena syubhat syahwat, dan salah satu menyemahkan iman tadi adalah terlalu banyak makan. Makan itu menjadi salah satu yang melemahkan iman. Dan kita lihat banyak orang di mana misalnya zaman sekarang terlalu banyak makan, akhirnya berbagai macam penyakit muncul di badannya. Padahal obatnya apa? Ya kurangilah makan. Bagaimana cara makan yang baik? Makan seperti bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua. Cukuplah untuk menegakkan tulang sulbimu, kata Rasulullah SAW. Atau kalau kau masih mau makan lagi, kata Nabi SAW, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Selesai. Jadi makan bukan untuk kenyang. Makan itu memberikan hak tubuhnya. Dan fahamilah baik-baik teman sekalian. Ya. Kita ngerti kok yang nggak sehat itu apa, yang sehat itu apa. Kita paham, gak usah diajarin lah. Semua orang di dunia sudah tahu lah. Di Indonesia juga tahu. Yang namanya gorengan tuh nggak sehat. Tahu kan? Yang namanya mie instan itu nggak sehat. Semua tahu. Yang namanya gula pasir itu nggak sehat. Tapi itulah yang terjadi zaman sekarang. Orang nggak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka saya katakan ya, berarti hidup sehat itu susah. Sama dengan bangun tahajud malam. Bangun tahajud itu susah. Tapi saya katakan demi Allah, wallahi, kalau nggak pernah dipaksain sholat tahajud atau bangun di malam hari, sampai mati pun nggak bakal sholat tahajud. Demikian juga hidup sehat. Begitu pesannya sebenarnya. Kita ngerti, namanya sayur, buah, bahkan kalau baca di surat Abasa itu, ada biji-bijian, ada sayuran, ada segala macam, itu komplit semua penjelasan tentang Al-Quran, tentang itu semua. Sehingga kita lihat zaman dulu penyakit-penyakit itu tidak seperti zaman sekarang. Apa orang Islam zaman dulu nggak bisa makan yang enak, nggak bisa beli makanan yang luar biasa kayak orang Romawi, Persia itu? Bisa, tapi nggak mau. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu ketika dia kenal Islam, zuhudnya luar biasa. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia sih ya. Ya, tapi tidak meletakkan dunia itu di hati gitu loh. Kita bisa. Ya, kita zaman dulu kurma, sahabat-sahabat itu juragan kurma semua. Tapi baca kisahnya. Apa ada kisah penyakit-penyakit degeneratif kayak zaman sekarang? Nggak ada kayak zaman sekarang. Penyakitnya wabah. Wabah-wabah lah gitu kan. Penyakit-penyakit yang sifatnya itu bukan karena kelalaian dari ketidakmampuan menjaga lisan atau menjaga mulut untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya mereka. Itu yang terjadi. Yang ada pada saat itu. Nggak ada kayak subhanallah ya. Ibnu Abbas itu pernah menciptakan kalau kita baca riwayat, dia mengatakan saya 3 bulan nggak pernah makan sampai kenyang, dia bilang. Nah, itu kan waktu yang paling baik. 3 bulan itu fase yang paling baik untuk menciptakan kebiasaan. Jadi kalau teman-teman di sana ya, saya pesan aja, yang masih koas segala macam, ingat, kalau Anda belajar ilmu nutri, epigenomik atau epigenomik, maka kalau yang dimakan sekarang nggak sehat, maka gen generasi ke depan juga akan tidak sehat. Karena satu potong makanan tidak sehat yang kita makan, ya itu akan menjadi bagian dari gen kita. Itu pesannya. Jadi kalau sekarang salah satu indikator tidak sehatnya umat ini, salah satu ya, pernahkah teman-teman berpikir kenapa anak perempuan zaman sekarang itu menstruasinya sudah mulai terjadi pada usia ya kelas 3-4 SD? Artinya kan mensnya sudah awal, sudah lebih dulu. Artinya sel-sel atau ya ibarat kata sel-sel itu sudah matang duluan, bukan pada saatnya. Kalau sudah menstruasinya lebih awal, maka menopausnya pasti akan lebih awal. Tidak heran, banyak sekali case yang saya dapatkan, baik itu di online segala macam, perempuan itu masalahnya di menstruasi. Dan menstruasi adalah gerbang pertamanya. Wanita, akhwat itu kalau dia sudah menstruasi bermasalah, maka gerbang penyakit yang lain akan terbuka. Kanker, tumor, segala macam, itu termasuk infertilitas juga. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau sudah mulai dipahami ini, maka kita mulai mikir, falyanzuril insana ila ta'ami anna sababna ma asabba, kata Allah. Pikirin baik-baik yang kalian makan itu. Gitu loh. Kalau udah nggak sehat, jangan dimakan. Kali cip-cip oke lah, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Makanya saya katakan ya memang susah. Ya. Saya juga baru tahu ilmu seperti ini juga di saat sekarang zaman dulu ya. Apakah zaman dulu saya nggak makan mie instan? Makan juga, sama aja. Tapi alhamdulillah nggak langsung mati kan. Gitu, lama matinya. Nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan Allah maafkan lah kita atas. Jadi sebagaimana Allah katakan dalam surat
apa tuh namanya, atin ya, walaupun khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sempurna. Cobalah untuk berpikir bagaimana masyarakat umat ini bisa mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik pula, sebagaimana dia menciptakannya, bukan dalam keadaan jasad itu penuh dengan penyakit akibat ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Kita pikir itu aja. Ilmu yang Anda miliki, teman-teman sekalian, bukan cuma sekedar untuk mengobati, bukan. Banyak pasien di luar sana yang tanpa sehat, tapi mereka sesungguhnya sedang sakit. Maka jadilah orang-orang yang bisa mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk menjaga kesehatan dan untuk mengobati. Dan penjelasannya semua adalah pada Al-Quran. Tinggal kita gali saja. Banyak kitab-kitabnya. Ya. Mungkin demikian short briefnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi insight baru buat teman-teman semua. Lagi-lagi Islam tidak menolak teknologi ya. Kita tetap perlu hal-hal yang mungkin kita perlukan, ya mungkin orang-orang yang lagi kejang-kejang, kita perlu suntik diazepam, ya mungkin perlu-perlu saja. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa kembalikan kepada konsep-konsep Islam dan tuntunan baginda Nabi alaihi salatu wassalam.